benterkan, aku bertongkat di atasnya. Wa ahussu biha 'alal ghanam wa ahussu biha 'alal ghanam, dan aku halaukan dengan tongkat itu di atas ghanamku, ternakku maksudnya. Ya. Kemudian waliya fiha ma'aribu ukhra, dan begitu pada tongkat itu ada kepentingan yang lain. Artinya hawaiju ukhra, hajat-hajatku yang lain. Berkata Allah kepadanya Musa, alqiha ya Musa, lempar, bebaskan ataupun lemparkan, bukan buang maksudnya. Ya, bukan buang. Maksudnya jangan berpegang dulu sebentar. Ini kejadiannya kan ada latar belakang. Wa alqiha itu apa artinya? Buang, campak. Jangan cepat-cepat sekali, jauh kali arti lempar sama buang. Udah dilakukan kalau buang nggak ambil lagi. Ini campak aja. Campak daripada pegangan. Kenapa ada habis sama sikit? Kenapa proses disuruh campak oleh Tuhan? Allah menunjukkan bahwa fungsi tongkat itu bukan sekedar kamu pikir tuh halo-halo ambil mic satu lagi, Yong. Ada lain itu yang lebih apa? Ambil mic satu lagi, kita debat di sini. Baru kamu lihat itu terus. Iya. Mantap. Falqiha ya Musa, fa'alqaha, maka dicampak ya Musa akannya tongkat. Fa iza hiya habbatun tas'a, hayyatun tas'a, maka tiba-tiba dianya tongkat itu menjadi ular yang besar. Kalau kita baca Habarun, tiba-tiba jadi buah-buah jadi dia. Hayyatun. Syukran. Malam falamma. Maka manakala selesai daripadanya, wa qata'a ya'sahu anha, dan putus asa Nabi Musa daripadanya tongkat. Tidak berpegang lagi kepada tongkat. Ya kan? Takut Nabi Musa mabak tongkatnya. Qala lahu, berkatalah Allah baginya Musa, khudhha la takhaf. Ambil olehmu wahai Musa akannya tongkat, jangan engkau takut. Nah, itu malam, karena kejadian, ini kejadian latar belakangnya. Di saat kafir-kafir, tentara-tentara Fir'aun menakuti Musa. Nah, kafir Fir'aun, tentara Fir'aun menakuti Musa dengan melepaskan tali-tali yang dipotong menjadi ular. Maka Nabi Musa berpegang sekali dengan tongkatnya sebagai syariat. Kemarin itu jawaban di atas. Ya? Dengan tongkat itu aku betulkan, dengan tongkat itu wahlaukan ternakku. Di saat ada sihir yang menentang Nabi Musa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka pegang Nabi Musa kepada tongkat menjadi gemetaran. Apa yang harus saya lakukan? Di saat Nabi Musa datang dalam batinnya kegundahan dengan apa yang harus dia pegang, maka turunlah wahyu. Silakan dulu. Campak bukan buang. Campak lepaskan maknanya. Lebih romantis maknanya lepaskan. Lepaskan boleh. Dari genggaman. Lepaskan. Terus hati-hatinya apa yang beda dengan hakikat itu? Nggak ada beda. Ya, beda begini. Apa beda? Di saat Nabi Musa batinnya yang selama ini mengandalkan tongkatnya dengan segala hal, wa ukra tadi, dan yang lain-lain pun bisa dengan tongkat ini, ya Rob. Ya. Tapi di saat itu mentok pikiran Nabi Musa, ini apalagi tidak bisa. Gemetar Nabi Musa, maka Allah berfirman, buang tongkat itu, berpeganglah kepadaku. Nah, lepaskan tongkat itu. Jangan berpegang pada tongkat Musa, masih ada aku. Lihat aku dengan batinmu. Bukan pegang ini maksudnya. Akidah itu bukan pegang mah. Berpegang etikat. Iya, begini contoh. Pegang benaran apa pegang? Dulu Nabi Musa begini. Kenapa, untuk apa tongkat wama tilka binamidika ya Musa? Apa itu tongkat di tanganmu? Itu apa Musa? Ini Allah untuk saya betulkan di kala saya mau jatuh ada tongkat. Syariatnya. Kalau untuk kemudian saya halau-halau kambing, maka ini saya tunjuk dengan tongkat ini kambing saya terus berkumpul. Nah, situ aja dulu. Situ aja dulu. Boh menyenyam dayang li Allah nyan gejauh.
Apa komunikasi antara Tuhan dan Rasul? Apa komunikasi sehingga gampang katanya? Hai apa tu kak? Hai punya Quran. Buat halo kami. Nah nilai Quran. Nah. Mana nilai Quran? Hai apa kenyan putra bayi hai tungkai kuno paru-paru kami. Yang kepercayaan kita yang orang kampung. Jadi pasti pertanyaan Tuhan Musa coba. Coba jawab dengan pasti. Jadi inilah Allah menerangkan dalam Al-Quran. Iskal Abi tidak tahu, paham? Apa iskal Abi? Seolah-olah kalau tujuan hanya itu, tongkat itu semurah itu apakah dialog Allah dengan Nabi? Nah, itu dialog kecil. Tetapi kan disinilah kita paham yang bahwa itu Marajal Bahraini, Allah menurunkan dua laut. Nabi Musa tidak dilarang oleh Allah berpegang dengan tongkat. Allah tidak menyalahkan Nabi Musa dalam jawabannya. Silakan Musa, pegang saja. Itu memang untuk menghalau kambingmu, ya sudah. Tetapi kan tidak selalu keramah dengan tongkatmu. Pada satu hari mentoklah pikiran Nabi Musa. Ternyata di saat ular Nabi Fir'aun, ular Fir'aun itu tidak bisa dihalau dengan tongkat. Musa tahu nggak bahwa itu bukan ular tetapi balik mata itu pun Musa? Pada saat itu Nabi Musa gemetaran, tidak tahulah. Masih tidak tahu. Nabi Musa yakin itu ular benaran. Nabi Musa yakin itu ular benaran. Ular pesihir itu. Ular benaran yang menakutkan. Itu dengan kedulia. Tapi ini takut. Maka pada saat itu Allah mengatakan, wahai Musa, selama ini kalau panjangnya, wahai Musa, selama ini engkau andalkan tongkatmu, oke. Tapi hari ini engkau tidak bisa andalkan tongkatmu Musa. Maka andalkan aku. Maka berpeganglah kamu dengan hakikat, yaitu denganku. Tidak salah berpegang dengan tongkat, tetapi harus ada aku di dalamnya. Maka dua kali Allah memberikan pelajaran pada hari itu. Tapi anak mereka itu agak tentu kayaknya. Maka Nabi Musa harus lepas. Yang disuruh lempar yang dia ayun tawajuh ini sebulir kabeh bila. Bukan. Ini. Ya. Jadi kan menawanya coba. Jadi kan asal mereka itu. Jadi ini kan. Jadi ini maksud dalam bahasa Al-Qur'an ini tongkat Nabi Musa sekarang kan mobil-mobilnya kita. Ya kan? Mobil-mobil uang, transportasi. Kita dengan uang bisa merubah segalanya. Tidak bisa, yang merubah segalanya Allah. Jadi yang saya mau bukan tolak, mau cari argumen. Itu mentang-mentang tingkat bek cinta kumato, payah cinta kumato, mahan na mubazir. Mihan dasar cinta kumato tak pupuk lauro. Kalau kena hakikat ada pupuk lauro kaham gerakan itu tidak boleh. Dia tetap melalui jalur. Ada mobil pakai garasi. Jadi pusing mana hang cinta, pusing cinta. Macam hang cinta li kedua laujud. No. Jadi ini saya jelaskan. Jadi harus cinta semua. Rumah payah cinta, tomato payah cinta, itu semuanya payah cinta. Ini satu saya jelaskan ini definisi. Ini cantik. Cinta, definisi cinta, takut kehilangan, itu cinta. Rindu selalu ingin bertemu. Sayang selalu ingin menjaga, tapi boleh diambil orang. Ya. Jadi jawab 3 buah iskal Abi belum dijawab. 3 buah iskal Abi. Wa al-qiha tadi itu Abi tanya yang mana ada tafsir, ya, kamu harus berpegang kepadaku. Baca dulu. Satu iskal Abi ketiga. Itu qala alqiha ya Musa. Maksud itu isyarat kepada Nabi Musa. Kita nggak main isyarah ini, main ibarat ini halaman dah kita buka. Coba cari dulu mana yang disuruh. Katiaknya, kamatnya, kamu mak balut mana kalimatnya? Kalau di ayat ini, ya. Wa al-qihanya 4. Ya, di sini saya nggak dapat. Cuma disitulah ada gambaran yang ditolong oleh ayat yang lain.
yang bahwa di sini terlalu jelas ya. Musab, campakkan tongkatmu. Itu kan, campakkan tongkatmu. Maka di sini dalam cerita ini Nabi Musa membuang tongkat. Maka yang bacanya harus baca habis. Fa'alqiha, maka campakkan olehmu akannya. Maka tiba-tiba dia menjadi ular yang menerkam, menelan. Lalu larilah Musa. Wa qata'a sahu minha. Putus asa dia, kok bisa begini? Dituju lagunya. Ya. Lalu Allah berkata lahu baginya Musa, "Khudha, ambil. Wala taqaf, jangan kamu takut. Li'annaha la tadurruka, karena itu tidak dapat memudaratkanmu." Sebagaimana tadi tidak dapat memberi manfaat kepadamu, ini tidak dapat memudaratkanmu. Haitsu raja'ta ilaiha billah, kalau kamu kembali kepada Allah, tidak dapat memudaratkanmu. Maka oleh karena itu berkatalah Syekh ini, seolah-olah Syekh ini berkata bagi muridnya, "Wa ma tilka bi yaminika ya murid?" Apa di tanganmu hai murid? Ya. Maka murid mengatakan, "Iya dunia ya, ini duniaku. A'tamidu 'alaiha, aku berpegang di atasnya. Lunasi hajat dengannya. Ini dompetku, ini ATM-ku, ini pangkatku, ini DPR-ku." Ya kan? Yang falqiha min yatika. Jadi apa makna falqiha tadi? Buang. Ya, lepaskan. Fa'idan hiya hayatun tasman. Pangkat jabatan dunia itu ular besar yang akan menelanmu. Buang. Ya. Wa huwa la yash'ur, kamu tidak tahu. Dia akan menelan. Tetapi ini ada perintah, khudha, ambillah, jangan kamu takut. Bila kamu ambil denganku, bukan dengan nafsu. Silakan naik mobil mewah. Tapi kita bedan yang motor Bang Adunir Fortune dan yang tabloid waktunya karena untuk menghain nggak boleh. Tapi kalau kita membutuhkan karena agama, mesti harus Alphard dan dakwah dari pantai udara timur, nggak masalah. DPR, mana DPR? Ketua komisi lagi. Itu hanya tuntaskan. Hingga tambah sikit. Malah Habib sudah bercita-cita semalam. Kalau sekarang alhamdulillah Allah singkatkan Alphard, ke depan supaya lancar lagi transportasi, apa bila salah? Jet pribadi. Kalau ini dengan Alphard satu hari semalam capek dari sini. Kalau jet pribadi dari Purpos ini. Wallahu a'lam. Jadi intinya begini. Disuruh ambil kembali syariat itu. Syariat yang tanpa hakikat disuruh lempar. Fa'alqiha. Ya? Khudha, ambil lagi. Billah, la binafsika. Ambil lagi itu harus dengan hakikat. Ini ada bahasa Habib tadi, campur-campur hakikat ini. Saya ingin jelaskan. Bahasa Habib tadi tentang cinta. Oh cinta, cinta tadi. Saya jelaskan. Yang dilarang kita mencintai, bukan dilarang memiliki. Itu definisi. Cinta itu takut kehilangan. Rindu selalu ingin bersama. Sayang selalu menjaga, tapi boleh milih orang. Ini masih dalam pembahasan fa'alqiha. Campakkan oleh. Apa kita campakkan syariat? Maka depan apa dulu? Polisi dulu jelasin. Jelasin dulu. Udah. Nah, kalau memang tidak berhakikat, campakkan. Nah, tapi kalau khudha, ambilmu.
Billah, la binafsika. Dia Allah, bukan dengan dirimu. Udah ada campuran kat dikit ni. Ya kan? Ya. Itu boleh ambil. Boleh ambil. Boleh ambil. Boleh ambil. Ambil. Okey, berhadapan sekarang di alam nyata. Alam nyata Dinda. Dinda kan punya kendaraan. Betul. Waktu mau parkir ini lama. Betul. Apakah karena tidak boleh cerita tadi, kita parkir di situ ada yang ada naungan, Betul. ada parkiran langsung kena matahari. Betul. Apakah karena kita udah pegang enggak juga boleh cinta dunia, termasuk dunia itu kendaraan kita parkir sembarangan tuh kena terik matahari, sedangkan situ ada yang ada naungan, kita abaikan itu gimana? Itu ini saya jelaskan. Jawabannya cinta tak? Bukan cinta, bukan cinta. Kita boleh cinta karena kita definisi. Itu zendek. Bukan dulu, dengar dulu. Itu begitu zendek menaruh mobil, tadi ada naungan. Dengar dulu. Kita nggak taruh di naungan, taruh di terikat kan enggak. Betul. Dengar dulu. 3 bahasa tadi. Itu zendek. Bukan dulu. Cinta tidak boleh kehilangan. Itu cinta kan? Rindu selalu ingin bersama. Saya jelaskan satu-satu. Cinta takut kehilangan. Seperti seorang sangat mencintai istrinya, itu sangat takut kehilangan. Tapi sama anaknya dia bukan cinta, itu sayang. Maka setelah dibesarkan dia berikan pada orang. Jadi gini lagi. Jadi ketika Musa membelang laut itu, mesti medianya tongkat. Kan dia tunjuk-tunjuk mentang boleh. Dia pakai tongkat. Hai laut, tongkat. Di situ pula membutuhkan syariat lagi. Baiklah pakai media. Jadi ini kita berlanjut menari ini, nanti kita lanjut sesudah asar, kita makan dulu. Ini udah azan zuhur. Ya, makan dulu. Makan dulu apa salah dulu? Makan dulu. Oh, Karena ada abang-abang ni dia ya makan dulu. Makan dulu.